Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan mie kari yang enak banget. Ini karinya versi yang daging ya, karena kan ada yang kari ayam, ada juga yang mie kari pakai udang. Itu sama-sama enak banget. Hari ini kita mau bikin yang versi pakai daging. Dagingnya kita cari daging yang bagus Flavis. Terus aku tambahkan juga sedikit sandung lamur biar nanti lebih gurih rasanya. Ini mau kita potong-potong dulu. Sudah potong-potong nanti kita cuci. Terus setelah ini mau kita rebus. Sudah aku siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian rebus sampai nanti empuk. Sambil menunggu kita siapkan untuk bahan bumbu-bumbunya ya. Ini ada cabai sudah tak rebus dulu. Ada bawang merah, bawang putih, ada ketumbar juga. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang itu menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita tengok dagingnya sudah empuk. Mie-nya juga sudah mulai susut. Mie-nya jangan dibuang ya, nanti kita mau masak lagi. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk biar nanti aromanya sampai wangi, bumbunya tanek. Tambahkan juga salam dan juga serai ya. Kalau sudah wangi, kita masukkan dagingnya. Seakuah-kuahnya tadi sisa untuk ngerebus dagingnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep Flavis. Terus jangan lupa tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Sini kita mau pakai garam dan juga ada gula dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep, kuahnya rodok susut. Ini aku tambahkan santan kental Flavis. Kalau santannya udah masuk, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti tanek banget. Kuahnya juga udah rodok creamy Flavis. Nah, sudah kita siapkan tuh bahan isiannya. Di sini untuk mie-nya aku pakai kue tiaw Flavis. Flavis bisa pakai mie kuning yang kering atau basah, ataupun misalnya Flavis mau pakai mie swak boleh, ataupun pakai soun, bihun itu juga enak banget. Kita pakai toge tadi sudah aku rebus sebentar dan juga tahunya sudah aku goreng. Tambahkan juga godong bawang dan juga ada berambang goreng Flavis. Sekarang kita akan racik ya, atau kita toto di dalam mangkok kayak gini, di atas mangkok kayak gini maksudnya. Ada tahunya, ada kue tionya. Bagi Flavis yang nggak suka kue tio bisa diganti pakai miswa, itu enak banget. Ataupun mau pakai soun, bihun itu juga enak. Sekarang kita siram pakai kuahnya, tambahkan juga dagingnya. Udah deh, tinggal kita taburin godong bawang dan juga berambang goreng. Nah, kalau misalnya Flavis masih kurang pedas, boleh tambahkan irisan lombok rawit atau mau pakai chili oil itu juga boleh. Ini cocok banget kita makan selagi hangat-hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep burjo yang enak banget. Kebetulan ini cuaca lagi hujan-hujan terus ini tempat Flavi Kasih, jadi enaknya kita bikinnya anget-anget. Untuk burjonya Flavis, nanti kita tambahin pisang. Jadi ini terinspirasi dari mbahnya Flavi Kasih. Kalau bikin burjo itu mesti dikasih pisang. Pisangnya bisa pakai pisang kepok atau pisang yang untuk bayi itu. Kalau tempat Flavi Kasih namanya pisang awak. Nggak tahu, mungkin di tempat Flavis sana beda namanya ya. Sekarang kita mau potong-potong dulu pisangnya. Boleh buntir-buntir kayak gini ataupun mau agak serong-serong juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong semuanya kita sisihkan, kita siapkan kacang hijaunya ya. Untuk kacang hijaunya tadi sudah aku cuci dan juga sudah direndam selama 2 jam. Kenapa direndam dulu? Jadi nanti biar ngerebusnya itu sebentar, nggak kelamaan. Nah, ini udah bersih. Sekarang kita mau rebus terlebih dahulu. Kita siapkan air, tadi airnya sudah mendidih juga. Kita cemplungin. Kalau sudah, kita masak sampai nanti kacang hijaunya itu pecah atau empuk ya. Sekarang kita mau bikin untuk santannya. Nah, kalau untuk santan Flavis, sekarang aku udah nggak repot marut-marut lagi, tangannya udah nggak keparut-parut lagi, karena sekarang aku udah punya alat yang enak banget. Aku mau pakai Miko Slow Juicer. Jadi ini bukan cuma untuk ngejus buah-buahan Flavis, tapi juga berguna banget untuk ibu kayak aku yang sukanya memang masak-masak, bikin makanan sendiri di rumah. Ini
bisa banget untuk bikin santan. Ini gampang banget, kelapanya tinggal kita potong-potong aja. Terus habis itu kita tinggal masukkan. Udah beres, tinggal kita tunggu santannya keluar. Nah ini pisaunya itu udah keren banget. Jadi nanti dia bisa benar-benar meres sampai benar-benar kering banget ini ampas kelapanya. Nah ini udah selesai. Hasilnya segini Flavis. Tadi aku pakai 1 kelapa, jadi santannya itu sebanyak ini. Ini benar-benar kental banget. Dan ampasnya juga benar-benar kering banget. Yang aku suka banget dari produk ini Flavis, mungkin Flavis sudah lihat dari kemarin-kemarin aku pakai Miko Slow Juicer untuk bikin santan, dan juga kemarin sempat bikin puding juga. Karena memang alatnya itu enak dipakainya dan juga nggak berisik. Bagi Flavis yang punya anak kecil-kecil di rumah juga nggak usah khawatir, karena ini terbuat dari bahan yang memang udah aman banget untuk anak-anak, udah free BPA dan FDA approved. Nah ini juga gampang banget untuk dipretelin Flavis, untuk dipasang ataupun dibuka lagi. Nanti kalau misalnya Flavis pengen kembaran kayak aku punya Miko Slow Juicer kayak gini, nanti linknya aku sematkan di deskripsi. Sekarang kita lanjut masak lagi. Kita tengok kacang hijaunya. Ini kacang hijaunya sudah pecah ya. Nah sekarang baru kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Kita akan masukkan air. Ini kebetulan tadi airnya sudah tak panaskan dulu, jadi biar cepat masaknya. Terus kita masukkan juga pisang. Di sini kita akan tambahkan juga, aku mau pakai godong pandan atau daun pandan biar nanti lebih wangi banget. Tambahkan gula Jawa. Kalau bikin-bikin kayak gini Flavis, pakai gula Jawa yang kualitasnya bagus banget, supaya nanti hasilnya tuh lebih enak. Kita tambahkan santan. Oh ya, tadi aku tambahkan garam sedikit aja ya. Garamnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Ini kita aduk-aduk. Jangan sampai nanti santannya pecah. Karena kalau santan kita bikin sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan kita beli santan-santan instan di luar sana. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, sudah tanak, di sini aku tambahkan larutan tepung tapioka supaya nanti burjonya itu kental. Kita tambahkan sedikit-sedikit nanti sampai Flavis mau teksturnya sekental apa. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Nah seperti ini aja Flavis. Ini warnanya udah cantik banget, rasanya juga manis, legit, dan juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Mie goreng ini cocok banget misalnya Flavis mau untuk nasi ramesan. Di warteg-warteg kan banyak kayak gini kan untuk lauk. Atau misalnya Flavis mau bikin nasi kuning, nasi uduk, misalnya Flavis mau bikin tumpeng. Nah ini juga cocok banget untuk dijadikan salah satu. Biasanya kan kalau tumpeng itu mesti ada mie-nya ya. Ini cocok banget. Mie-nya boleh pakai merek apa aja, Sasa Flavis di rumah aja. Untuk sayur-sayurannya aku mau pakai sawi putih dan juga ada wortel. Misalnya Flavis mau ganti pakai kubis atau misalnya Flavis mau pakai caisim, itu juga boleh tambahkan wortel nanti biar lebih cantik aja. Kalau sudah diiris-iris kita sisihkan. Ini biar makin wangi kita tambahkan juga godong bawang. Harus ada slidernya sedikit. Tapi tadi di pasar lupa beli, ya wis pakai godong bawang aja. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada kemiri, ada merica, bawang merah, dan bawang putih. Ini kemirinya nanti bikin rasanya itu jadi gurih dan juga buket Flavis. Sekarang kita sisihkan dulu bumbunya. Kita mau rebus mie-nya. Ngebus mie-nya nggak usah matang-matang banget. Kayak gini aja udah cukup. Tadi kita tambahin sedikit minyak supaya nanti mie-nya itu nggak lengket. Ini mau kita tiriskan. Sekarang kita mau tumis bumbu-bumbunya. Siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, baru kita akan tumis bumbu halusnya. Kita tumis-tumis, biarkan nanti sampai wangi.
Baru kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu. Untuk sawinya atau untuk sayuran lainnya nanti belakangan aja. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah empuk, sekarang kita masukkan sawi dan juga godong bawangnya. Aduk-aduk sebentar. Di sini kita tambahkan juga ada gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk. Sekarang kita akan masukkan mie. Kalau minyak udah masuk, di sini kita akan tambahkan lagi kecap lapis. Sajanya yang lebih enak itu kalau di tempatku pakai kecapnya kecap manis kencana. Cuman hari ini pas lagi nggak ada, jadi aku pakai yang merek lain. Tapi nanti disesuaikan aja, sana lapis. Di daerah kan juga banyak merek-merek kecap yang enak-enak, itu juga boleh banget. Kita aduk-aduk. Udah masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini kita pakai apinya besar aja. Setelah ini siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng tepung yang enak banget. Jadi kenapa aku bikin ini? Gara-garanya aku tuh lagi kangen banget dulu waktu aku kerja di Singapura. Itu suka maem di tempat Mister Teh Tarik, kedai Mister Teh Tarik namanya Flavis. Itu ada ayam goreng itu yang modelnya hampir kayak gini. Dia tepung tapi tepungnya tuh tipis tapi enak. Nah, pas waktu aku makan tuh aku ngeliat, oh ayamnya ternyata dikukus dulu. Jadi aku lihat mereka baru buka dari kukusan. Oh ternyata kayak gitu. Kapan-kapan aku bikin gitu. Nah hari ini mah yang praktek. Kurang lebih rasanya kayak gini Flavis. Cuma nanti tepungnya itu beda sama yang di sana. Tapi hampir sama lah rasanya. Ini kita ayamnya bumbuin dulu tadi pakai bawang dan juga ada jahe dan juga ada garam. Ini mau kita kukus. Tadi kukusannya sudah aku panasin terlebih dahulu. Kalau sudah mateng, ini kita sisihkan dulu. Kita mau bikin pertepungannya. Untuk pertepungannya di sini aku mau pakai tepung yang instan serbaguna. Rasanya itu apa ya? Hampir mirip lah, walaupun sedikit beda, tapi rasanya kurang lebihnya kayak gini pertepungannya. Misalnya beda merek ya pasti beda rasa sedikit aja bedanya. Ini tepung basahnya juga aku pakai yang tepung instan tadi, tambahkan sedikit air. Nah setelah ini kita siapkan ayam yang sudah tadi kita kukus. Kita cemplungin ke dalam adonan basahnya. Terus setelah ini kalau misalnya sudah tercampur rata, kita cemplungin ke dalam adonan keringnya. Udah nih tinggal dibalur-balurin aja kayak gini. Biarkan nanti tercampur rata. Kalau misalnya sudah dibalurin kayak gini, nanti langsung dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas Flavis. Makanya tadi sambil aku balur-balurin sudah aku siapkan minyak. Makanya ini sudah panas. Apinya itu yang besar, tapi masaknya itu nggak usah sampai yang sekaligus banyak, dikit-dikit aja kayak gini, supaya nanti suhu panasnya nggak terlalu turun drastis. Ini kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti matangnya merata, warnanya cantik banget. Nah kurang lebih seperti ini Flavis. Ini sudah matang, warnanya udah cantik banget. Jadi ayamnya itu luarnya garing tapi dalamnya itu tetap lembut. Jadi ya nggak bertepung banget gitu loh Flavis. Ini sudah siap kita sajikan. Ini sisanya tadi juga mau kita goreng. Jangan lupa cara gorengnya juga sama kayak tadi Flavis. Cuman kita cemplungin ke dalam minyak panas. Jangan lupa sering-sering dibolak-balik supaya nanti matangnya merata, warnanya juga cantik banget. Ini sudah matang semuanya, kita angkat. Ini enak banget kita sajikan dengan sambal penyetan atau sambal geprek. Itu enak banget. Mau tambahin lalap-lalapan itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng daging campur brokoli. Jadi udah sepaket, nggak perlu
masak sayur lagi karena sudah ada sayurnya di sini. Paling nanti kalau misalnya Flavis mau tinggal goreng tahu atau tempe ya untuk lauk tambahannya. Untuk dagingnya di sini aku pakai bagian khas dalam. Terus kita iris tipis-tipis biar nanti lebih cepat empuk. Di sini kita akan tambahkan garam dan juga ada tepung maizena sedikit. Kita balut-balutin, aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita sisihkan. Kita siapkan untuk sayurnya ya. Di sini aku mau pakai sayur brokoli. Misalnya Flavis, aku nggak terlalu suka brokoli. Bisa juga diganti pakai buncis. Atau misalnya nanti Flavis mau pakai asparagus. Atau misalnya Flavis mau pakai apa tuh, baby kailan apa ya namanya, itu juga boleh banget. Nah, ini brokolinya kita potek-potek, nanti direndam dulu pakai air dan tambahkan garam supaya nanti kalau misalnya ada ulat-ulat kecil itu mati ulatnya. Kita siapkan bumbunya, aku mau pakai bawang bombay, terus ada bawang merah juga. Kita iris tipis-tipis ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga ada bawang putih. Misalnya nanti Flavis mau pedas boleh tambahkan cabai. Atau misalnya Flavis nggak mau pakai cabai-cabean, terus mau pakai merica sedikit, itu juga boleh. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng sebentar dagingnya ya. Flavis nggak usah khawatir alot karena tadi kan mirisnya udah tipis. Terus juga kita tambahkan tadi ada tepung maizena ya, itu bikin dagingnya itu empuk dan juga lembut banget. Sekarang kita tumis bawang merah, bawang putih dan juga bawang bombaynya. Ini kalau misalnya Flavis wajannya kecil, dagingnya boleh diangkat dulu. Tapi kalau wajannya lebar kayak gini aja lebih praktis. Kalau sudah mulai layu, di sini kita akan tambahkan cabai dan aduk sebentar. Kalau sudah wangi, kita campurkan jadi satu seperti ini. Sekarang kita tambahkan juga ada kecap manis. Terus misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh. Garam dan juga ada gula. Kita aduk-aduk, tambahkan air sedikit aja. Kalau sudah mendidih, baru kita akan masukkan brokolinya. Aduk sebentar. Ini nanti biar kuahnya itu rodok kental sedikit, aku tambahkan ini tepung maizena, tak campur air sedikit, terus kita tuang. Ini biar kuahnya itu lebih kental aja. Hasilnya seperti ini, dah warnanya udah cantik banget. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep soto ceker yang enak banget. Kebetulan ini cuacanya lagi sering banget hujan deres ya. Kita bikin menu yang seger, terus yang pedes juga, nanti kita bikin sambal juga. Siapkan ceker yang sudah tadi kita bersihkan, terus mau kita rebus. Ini rebusan pertama, biarkan sampai mendidih, nanti setelah itu kita buang, terus kita bilas lagi pakai air yang baru. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Di sini komplit ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe. Terus di sini kita juga tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Ini cekernya sudah mendidih. Ini mau tak ganti pakai air yang baru Flavis biar nanti lebih seger. Kita angkat dulu cekernya. Kalau sudah, air yang bekas rebusannya kita buang, terus kita masukkan kembali cekernya, kita ganti pakai air yang baru. Cara seperti ini biasanya aku pakai kalau bikin soto ceker. Nanti kuahnya tuh lebih seger Flavis. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan wajan, kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk. Nah, ini numisnya harus benar-benar mateng dan juga tanak Flavis. Di sini kita akan tambahkan juga bumbu aromatik lainnya ya kalau kita bikin soto. Di sini ada kapulaga, ada cengkeh, kayu manis, dan juga ada jinten. Ini mau kita tumis lagi. Oh ya, tambahkan juga salam dan juga ada serai. Godong jeruknya juga nggak boleh lupa biar nanti makin wangi lagi. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bumbunya benar-benar mateng.
Nah, seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, kita tengok cekernya sudah mendidih. Kita masukkan bumbu sudah tadi kita gongsong-gongsong. Kalau sudah, di sini kita mau aduk-aduk, nanti tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya Flavis. Di sini kita pakai garam dan juga ada kaldu bubuk. Misalnya nanti Flavis naruh garamnya jangan banyak-banyak dulu, gampang. Nanti tambahkan kalau misalnya mau disajikan. Kita masak lagi, biarkan nanti bumbunya ngeresep. Dan kuahnya juga udah rodok susut sedikit. Nah, seperti ini hasilnya, kuah cekernya sudah jadi. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi. Di sini kita langsung cemplungin aja. Ada godong bawang dan juga seledri. Karena ini langsung mau dimaem, jadi godong bawang dan seledrinya langsung dicemplungin di kuahnya. Misalnya nanti Flavis mau maemnya nanti, itu nyemplungin godong bawang juga seledrinya nanti aja pada saat disajikan. Atau disajikan dalam mangkok juga boleh. Sak brambang gorengnya nih tak cemplungin aja di sini semuanya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita mau sajikan di meja makan. Jangan lupa tadi sudah aku siapkan untuk bahan isiannya. Aku mau pakai soun, terus ada kubis dan juga ada toge. Jangan lupa sambelnya. Ini aku pakai sambal rebus. Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai kecap manis juga boleh, mau pakai jeruk nipis juga boleh biar makin seger. Sekarang kita mau totok bahan isiannya dalam mangkok. Ini untuk toge dan juga kubisnya aku pakai mentah-mentah Flavis. Misalnya Flavis lebih suka direbus sebentar, itu juga boleh banget. Kalau untuk soune tadi tak rendam pakai air sebentar aja udah cukup. Udah, nih tinggal kita siram pakai kuah sotonya tadi. Jangan lupa cekernya Flavis, jangan lupa juga sambelnya. Misalnya nanti Flavis ada lauk tambahan seperti bergedel, tahu bacem, tempe bacem, atau tempe goreng biasa. Itu juga enak banget. Mau tambahkan kerupuk atau emping juga makin sedap, makin komplit lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cemilan yang enak banget, cocok banget untuk kita ngemil di pagi hari ataupun sore hari. Hari ini aku mau bikin tahu berontak ya, atau tahu susur ataupun tahu isi. Pokoknya saya Flavis saja nyebutnya mau apa. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tahu. Ini karena tahunya aku pakai tahu coklat yang padat, jadi bagian isiannya kita kerok atau kita buang aja. Nah, ini juga karena tahunya gede banget, jadi aku mau potong menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong semuanya dan kita akan buang semua bagian isinya. Kalau semuanya sudah dibuang, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Untuk bahan isiannya biasanya Flavikasi tuh suka pakai toge sama kubis sama wortel, kemudian daun bawang. Nah, hari ini aku mau bikin isiannya itu yang rodok beda. Aku mau pakai isiannya pakai bihun. Ini aku pakainya bihun jagung ya. Tapi kalau misalnya Flavis di rumah ada bihun beras juga boleh banget. Nggak tahu kenapa di tempat Flavikasi itu susah banget nyari bihun yang beras. Ada itu di mana-mana tuh bihun jagung. Tapi ya wis nggak apa-apa. Ini mau kita rendam dulu dengan air panas. Nah, ini hasilnya setelah direndam dengan air panas dan juga sudah ditiriskan. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai toge kacang hijau. Kemudian ini nanti kita cuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, disiapkan ada bawang merah. Kemudian aku juga mau pakai bawang putih. Ini nanti bumbunya akan pakai untuk numis bihun dan juga togenya ya. Kalau misalnya semua bahan dan bumbu sudah siap, di sini kita akan langsung gongsong bawang dan berambangnya terlebih dahulu. Nah, ini kita pakai minyaknya sedikit aja. Kalau sudah wangi, masukkan togenya. Aduk-aduk sebentar, kemudian di sini kita akan cemplungin bihun jagungnya. Kita aduk-aduk lagi. Sini kita akan tambahkan lagi ada garam, kalau mau pakai penyedap rasa, mau pakai kaldu-kalduan juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah dirasa mateng, nah ini kita akan sisihkan. Nah, ini biarkan nanti sampai dingin. Kalau sudah dingin baru kita akan masukkan ke dalam tahu yang sudah tadi kita potong-potong.
Caranya seperti ini Flavis. Ini kita ambil tahunya satu, kemudian kita akan masukkan. Ini karena pakai bihun jadi dia lebih licin, jadi nanti posisi naruhnya setelah diisi jangan rebahan, nanti dia agak buyar. Nah kurang lebih kayak gini Flavis. Kalau semuanya sudah diisi, ini kita sisihkan dan sekarang kita akan bikin adonan tepungnya ya. Nah untuk bumbunya di sini ada bawang putih, ketumbar dan juga kunirnya sedikit aja. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, ini kita masukkan dulu ke dalam wadah. Boleh pakai mangkok ataupun pakai baskom, saya Flavis di rumah aja. Kemudian masukkan tepung terigunya. Nah di sini biar nanti rodok kemeriu, aku mau pakai tepung beras. Kemudian sekarang kita tambahkan lagi air, sedikit-sedikit aja nambahin airnya. Kita aduk-aduk, kalau dirasa masih kurang. Kemudian kita tambahkan lagi air, takutnya kalau sekaligus banyak itu nanti terlalu encer. Caranya kayak gini, pelan-pelan aja. Kemudian di sini kalau misalnya sudah halus, aku mau tambahkan lagi ada garam. Kemudian Flavis kalau misalnya mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini kita ambil tahunya, kemudian kita balut dengan tepungnya. Ini satu-satu aja nanti biar nggak bleber. Nah ini langsung kita goreng. Siapkan terlebih dahulu wajan dan juga minyak yang sudah benar-benar panas. Kalau bikin gorengan kayak gini tuh enaknya tuh biar nanti teksturnya cantik. Minyaknya itu yang agak banyak ya Flavis. Kemudian jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah kering, ini kita balik. Kemudian nanti kalau misalnya sudah agak kering lagi kita balik lagi. Baliknya itu cukup 2-3 kali aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, kalau dirasa sudah cukup matang Flavis, teksturnya udah kering, rasanya itu juga udah nyenengin gitu. Kemudian ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah ini tadi kan tahunya masih banyak. Jadi kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya, tinggal kita cemplungin ke dalam wajan, kita cemplungin ke dalam minyak panas. Nanti kita tunggu sebentar, kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, baru kita akan balik. Baliknya juga nggak usah sering-sering, cukup 2-3 kali aja udah cukup. Kalau dirasa sudah cantik banget, sudah kemeriuk kayak gini, ini kita siap angkat, kita sisihkan. Nah ini cocok banget nanti kita pakainya cabai rawit ataupun mau pakai sambal kecap juga enak banget. Pokoknya ini cocok banget ya untuk cemilan pagi-pagi, tempat untuk ngeteh ataupun ngopi, ataupun kalau sore-sore hari itu duduk di teras sambil ngeteh ataupun ngopi. Terus camilannya itu tahu isi atau tahu brontek model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan cumi yang enak banget. Cari cuminya masih seger Flavis. Ini belum aku bersihkan. Nanti setelah ini mau aku bersihkan dulu. Kan ada kotoran di perutnya tuh, juga kepalanya, ada mulutnya itu juga dibuang. Nah ini sudah dibersihkan. Boleh dibuang kulitnya atau enggak dibuang kulitnya juga boleh, sasa Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai godong bawang yang agak banyak. Godong bawangnya kita iris-iris, boleh panjang-panjang ataupun bunder-bunder kayak gini juga boleh, sasa Flavis di rumah aja. Di sini kita tambahkan juga ada tomat. Tomatnya kita potong-potong. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, ada merica, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga pakai cabai. Untuk cabainya nanti disesuaikan aja, misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan yang banyak. Kalau sudah kita haluskan, ini mau kita tumis Flavis, tapi sebelum itu kita mau goreng terlebih dahulu cuminya. Siapkan wajan, kalau sudah panas baru kita akan masukkan cuminya. Nah biasanya aku pakai cara seperti ini Flavis. Kadang-kadang kalau aku masak cumi, kalau nggak digoreng sebentar kayak gini, itu aku rebus sebentar. Nah ini tujuannya nanti biar cuminya itu nanti jadi nggak alot. Dulu aku suka pakai cara langsung aja dicemplungin ke bumbunya, tapi nanti bikin cumi jadi alot Flavis. Nah kalau aku pakai cara kayak gini, nggak perlu lagi pakai baking soda dan segala macam untuk ngempukin cuminya. Udah pasti empuk banget. Nah ini mau kita sisihkan, nah ini sisa-sisa airnya kita buang. Kita pakai minyak baru, kita mau pakai tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, kalau misalnya sudah wangi,
Dan warnanya juga sudah rodok kecoklatan seperti ini. Sekarang kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng. Kita aduk-aduk biarkan tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Di sini kita mau pakai kecap manis, terus kita tambahkan juga ada garam dan juga ada gula sedikit, dan juga bisa langsung pakai penyedap rasa, itu juga boleh banget. Ini nggak perlu tambahkan air lagi karena nanti dia udah ngeluarin air. Kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah meresap dan juga sudah rodok garing kayak gini, masih ada kuahnya tapi nyemek-nyemek. Nah, sekarang kita akan masukkan godong bawang dan juga tomatnya. Kita aduk-aduk lagi. Udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya enak, gurih, pedas dan juga buket banget. Siap kita sajikan di meja makan, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.